Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Qala azza min qa'ilin karim في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنا حبيب الله ولا فخر. ولله در الإمام البوصيري حيث يقول وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه wasallam. Para habaib yang banyak yang kita hormati, yang mohon maaf kalau namanya ada yang kalian tersebut sama saya, terutama bil khusus yang baru saja membacakan Ratib al-Haddad Al-Habib Ibrahim Al-Khawwas bin Ja'far bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah sehatin badannya, panjang umurnya, dalam sehat afiat. Dan juga para alim ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Al-Hajj Mir'an Syamsuri, dan para asatidz yang lainnya, terutama sahibul bait yaitu Al-Ustaz Al-Hajj Wahyudi beserta seluruh panitia, para orang-orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang minta maaf namanya nggak saya sebut satu-satu. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Magam Mbah Kandong ini, Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala gabulin hajat-hajat kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambahin cinta kita kepada Rasul. Mudah-mudahan kita meninggal dunia telah mimpi melihat Rasulullah SAW. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita husnul khatimah setelah panjang umur dalam sehat afiat. Juga mudah-mudahan yang lagi pada kurang sehat, yang sakit, yang kita kenal, keluarga kita, umat Islam, Allah angkat penyakitnya. Yang lagi kena musibah Allah kasih afiat. Yang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya. Yang punya hutang Allah lunasin hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama saya minta maaf yang sebesar-besarnya ngerecongin acara ini malam. Mestinya mah ini saya ceramah habis Maulid. Cuma ada seorang habaib yang undang saya ini malam, yang saya kagak bisa tolak undangannya. Saya kagak biasa satu malam terima dua acara, saya nggak mau pantangan banget. Saya pengen acara enak, tenang, duduk, kita dengerin sampai akhir begitu. Cuma kalau yang minta orang yang kagak bisa kita tolak, saya bingung. Jadi saya minta maaf, minta ridhonya kalau ceramahnya ini dimajuin. Kira-kira dimaafin atau enggak? Alhamdulillah. Juga kita perlu tahu sebenarnya acara Maulid, acara intinya mah pembacaan Maulid, bukan ceramah. Acara inti. Kita kadang-kadang salah paham. Orang beranggapan acara intinya itu ceramah, padahal bukan. Acara inti di peringatan Maulid Nabi adalah pembacaan sejarah riwayat Nabi Muhammad SAW. Itu acara inti. Kalau ceramah mah cuma pelengkap doang. Tempo-tempo juga kita ceramah, kadang-kadang ada keinginan hawa nafsu dan sebagainya. Tapi kalau Maulid itulah sejarahnya Nabi. Itu sifat-sifatnya Nabi. Itu yang mendatangin berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini cuma pelengkap doang. Acara intinya habis ini.
Makanya di sebagian tempat dan di banyak tempat ulama-ulama ngadain maulid kagak pakai ceramah. Kalau kita mungkin pernah dengar dulu ada Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas yang makamnya di Condet tuh di Al-Hawi. Dulu tahun 90-an kita acara paling gede itu maulid di Bogor tuh di Cipayung ya. Sampai diliput sama TV swasta. Masih ingat kagak tuh Habib Umar bin Hud. Potong kambing sampai ribuan. Masya Allah, tamunya dari luar negeri. Acara segitu gedenya, ceramah baca maulid ad-Daibai kagak pakai ceramah. Bagaimana itu coba? Untuk nunjukin sama kita bahwa emang acara inti adalah maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang yang namanya ceramah, kadang-kadang ada kepentingan kan kita ngomong, ada kemauan, ada hudhurun nafas kalau kata bahasa kitabnya. Biar kita dibilang keren, biar anu yang bisa ngilangin untuk keberkahan maulid. Alhamdulillah, amin. Hadirin sekalian, diadain maulid ini tujuannya supaya kita tambah kenal sama Rasulullah. Kelar bulan maulid, kita tambah cinta sama Nabi Muhammad, makin kagum sama Nabi Muhammad, makin kagak ada yang ngalahin Rasulullah di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya maulid. Supaya kita umat Islam punya akidah benar bahwa Nabi yang paling utama, yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kita syukur sama Allah jadi umat Nabi yang paling mulia. Kita Allah pilih bukan jadi umatnya Nabi Isa. Padahal Nabi Isa kalau kita dengar ceritanya hebat-hebat banget, ngidupin orang mati. Bagaimana kira-kira sekarang kalau ada orang bisa ngidupin orang mati? Penuh banget tamunya masih. Ngidupin orang mati Nabi Isa. Nabi Allah Adam alaihissalam, malaikat disuruh pada sujud semua, Allah jadikan dia khalifahnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain-lain sebagainya. Tapi semua itu putus kalau didereng-derengin nama Nabi Muhammad, putus semua. Dan kita dipilih sama Allah, kagak pakai minta. Kita dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kita kudu syukur sama Allah dan kita mantepin akidah kita bahwa kagak ada makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah. Gampangnya, sederhananya, Abu Yazid Muhammad Al-Maliki mengatakan kedudukan di atas Nabi Muhammad cuma satu, yaitu kedudukan Allah, nggak ada lagi. Dan kedudukan di bawah Allah yang pertama makhluk adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pangkat di bawah Allah kecuali pangkatnya Nabi Muhammad. Tidak ada pangkat di atas Nabi Muhammad kecuali pangkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mau direndengin sama malaikat sama Nabi, jauh. Semuanya jauh kalau dibandingin sama Rasulullah SAW. Karena itu ada satu hadis. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis. Ada beberapa sahabat berkerumun kumpul di depan rumahnya Rasulullah. Mereka emang sengaja lagi nungguin Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dikit lagi mau keluar. Ya, Rasulullah itu biasanya kalau keluar nemuin para sahabat dandan dulu, hadirin. Rasulullah tuh rapi gitu ya. Sampai Siti Aisyah tuh ngelihat Nabi Muhammad nyisir pakai imamahnya sampai dibenerin, dirapihin gitu, di kaca. Sampai Siti Aisyah bilang rapi amat Rasulullah. Sampai rapi banget itu dandan begitu waktu ini. Kata Rasulullah apa? Innallaha ahabba minal 'abd an yatazayyana li ikhwanihi idza kharaja ilaihim aw kama qala Allah itu senang, Allah suka, Allah cinta sama hamba yang kalau mau keluar nemuin saudara-saudaranya berhias terlebih dahulu. Jadi sunnah Pak kita, apalagi maulid begini nih, jangan asal goblek pakaian kita. Udah kagak mandi, ya, kumis ampar-amparan, rambut kagak disisir. Kondangan nanti kita rapi banget. Apalagi maulid Nabi Muhammad, apalagi malam 12 Rabiul Awal. Ya Allah, ini malam yang Id buat kita ini, Id, malam Id buat kita ini. Ya. Jangan salah kaprah nih, Idnya bukan ntar dia udah nggak usah diterangin dah. Ini pokoknya ada 3 Habib ngaji nah, tanya Musa terdekat itu. Hadirin sekalian, ini sahabat lagi pada nungguin Rasulullah di depan rumahnya. Rasulullah lagi siap-siap rapi-rapi. Sahabat pada ngobrol. Tongkoh kalau kita kan biasa kita lagi nungguin guru ngobrol-ngobrol begitu ya. Apa yang diobrolin? Mereka cerita tentang Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Bukan main ya Nabi Adam kalau bahasa kitanya nih. Bukan main Nabi Adam dah. Istafahullah ala khalqih. Allah pilih Nabi Adam di antara makhluk-makhluknya. Dan Allah wattakhadahullahu khalifatahu fil ardh. Allah jadikan Nabi Adam khalifahnya di muka bumi. Luar biasa Nabi Adam. Malaikat pada sujud. Sahabat yang satu nyautin,
Madza bi'ajab min Ibrahim. Nah, kagak ada papanya kalau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi yang dikasih sama Allah julukan Khullah, Khalilullah, yang begini dan seterusnya. Sahabat yang lain lagi nyautin, Nabi Musa dong, satu-satunya Nabi yang diajak dialog sama Allah. Belum ada Nabi diajak dialog sama Allah kecuali Nabi Musa langsung. Yang lain cuma dapat wahyu doang. Kalau Nabi Musa sampai dialog sama Allah. Kallamahu Musa taklima. Yang lain lagi nyautin, Nabi Isa, lu kagak pikirin Ruhullah wa kalimatuh yang Allah ciptakan tanpa ayah, yang begini, yang begitu, yang begini. Semuanya pada ceritain nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Kagak lama Nabi Muhammad keluar. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai para sahabat, aku mendengar perbincangan kalian. Anda dengar ente ngobrolin apaan? Ente bilang Nabi Adam begitu hebat, dan memang Nabi Adam hebat. Kalian bilang Nabi Ibrahim luar biasa, memang beliau luar biasa. Kalian bilang Nabi Musa itu sangat ajaib, luar biasa, dan memang beliau begitu. Nabi Isa pun begitu. Alah, kalian biar tahu semua ya. Ini Nabi Muhammad mau mendidik para sahabat. Jangan sampai kita dikasih nikmat sama Allah jadi Nabi yang luar biasa. Jangan sampai di hati kita ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dan ini perintah dari Allah buat Nabi kasih tarbiyah, kasih didikan. Dan ini bukan cuma buat sahabat, tapi buat kita umatnya. Ala wa ana habibullah. Ketahuilah wahai para sahabatku, akulah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak ada Nabi yang dapat julukan kekasih kecuali Nabi Muhammad SAW. Nggak ada Pak, cari Nabi mana yang dapat julukan kekasih, yang dapat mahabbah, nggak ada. Kalau Nabi Ibrahim dapat khullah, Khalilullah. Nabi Musa dapat kalamullah. Nabi Adam dapat khilafah, khalifatullah. Nabi Isa dapat ruhullah atau kalimatuh. Tapi kalau ini mahabbah, habibullah. Makanya kata ulama dari situlah kenapa para habaib cucunya Nabi kok disebut habib. Kenapa kok julukan habib itu khusus untuk keturunan Rasulullah SAW? Karena kakek mereka jadduhumul a'zam julukannya lain daripada nabi-nabi yang lain. Habibullah. Kata Rasulullah, Allah wa ana habibullah. Ketahuilah akulah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fakhr wa liwa'ul hamdi biyadi yaumil qiyamah. Kalian perlu tahu kata Rasulullah bahwa di hari kiamat panji atau bendera pujian saya yang pegang. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan semua orang yang setelah Nabi Adam ke hari kiamat semuanya di belakang saya, jalan di bawah naungan bendera saya. Nggak ada yang duluin saya semuanya di belakang saya. Kata ulama ini didikan Nabi Muhammad supaya kita ini tahu diri sebagai umat Islam. Kagak ada Nabi yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita mau banding-bandingin Pak, jauh. Kita kagum sama Nabi Isa karena apa? Karena apa kita kagum? Oh, Nabi Isa itu hebat, orang buta diusap melek. Diusap doang melek. Asal suruh baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah diusap nggak bisa. Nah, tiketnya syahadat doang itu, maharnya. Diusap orang bisa melek tuh orang buta. Ya. Luar biasa. Gimana Nabi Muhammad? Kita perlu tahu bahwa setiap mukjizat yang pernah muncul pada nabi manapun semuanya itu ada sama Rasulullah yang lebih hebat lagi. Yang sepertinya, yang lebih hebat lagi. Wa kullu ayatin atar rusul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihimi. Semua mukjizat yang didatangkan para rasul, yang dinampak pada para rasul, semuanya itu mereka bisa mengeluarkan mukjizat karena nurnya nyambung sama Rasulullah. Kalau mereka nggak nyambung cahaya dengan Nabi Muhammad, itu mukjizat kagak dapat para nabi manapun juga. Karena mereka kenapa dapat mukjizat begitu? Karena mereka iman sama Nabi Muhammad. Kalau nggak iman sama Nabi Muhammad, diputus sama Allah. Kok Nabi Isa bisa hebat? Karena Nabi Isa bawa kabar Nabi Muhammad. Kok Nabi Musa bisa hebat? Karena Nabi Musa mengagungkan Nabi Muhammad. Pengen tahu tuh nabi-nabi. Biasain aja Rasulullah. Ah sama, gue juga nabi. Ibaratnya kalau nabi hasud, mustahil nabi hasud Pak. Kalau ulama kan masih bisa hasud, pejabat bisa saling hasud. Ya, satu profesi masih bisa hasud. Kalau nabi kagak ada hasud. Masa nabi hasud? Ya Allah, itu siapa itu? Muhammad hebat banget. Ya Muhammad, saya kan nabi juga. Sama.
Nggak begitu, putus langsung anugerah Allah buat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bisa ngusap orang buta, bisa melek langsung. Detik itu juga itu nggak ada apa-apanya sama mukjizat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah ngobatin matanya sahabat Nabi yang bernama Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man, sahabat Nabi yang ikut perang Uhud sama Rasulullah. Di perang Uhud ada panah nyasar kena matanya. Bukan nyasar, yang diincar. Masuk ke matanya pisang. Bagaimana kira-kira itu, Pak? Mata kena panah. Panahnya panah beneran, Pak, bukan panah yang tukang agar mainan bocah. Saya dapat ada tukang agar. Masih ada. Kalau bocah yang jawab percaya saya. Masih ada tukang agar jual panah-panahan plastik ya. Ini panah beneran. Masuk tuh sampai ke dalam sini, hancur udah, urat-urat sarafnya hancur udah. Parahan mana kira-kira, buta sama mata ketuncel panah. Parahan mana kira-kira? Panah. Ini di perang Uhud, kelar perang Uhud. Dia datang kepada Rasulullah SAW, "Lalu ya Rasulullah, mata saya habis." Dicabut panahnya sama dia, sampai biji matanya, bola matanya keluar. Kalau kata kita ngampleh ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya ngampleh apa, saya nggak tahu. Ada yang tahu? Rosot. Turun, kalau turun mengampleh beda ya. Emang kalau saya pikir-pikir lengkapan bahasa Betawi ke bahasa Indonesia apa? Kalau saya pikir-pikir, kadang-kadang saya lebih enak nerjemahin kitab itu pakai bahasa Betawi daripada bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Indonesia itu masih ngambil gitu, bingung gitu, masih multi makna begitu. Jadi ngampleh aja. Antel-antelan. Di mana gitu. Antel-antelan gitu ya. Ngampleh tuh mata, sampai ke sini, sampai urat-uratnya dia datang ke Rasulullah. Ini sahabat Qatadah nggak pergi ke RSCM, rumah sakit Cipto Mangunkusumo, kagak. Belum tentu lama proses BPJS udah periksa dulu, repot dah. Langsung ke Nabi Muhammad, dokter. Tabibi qalbi wa jasadi wa ruh. Ini dokternya jasad, dokternya ruh, dan dokternya hati Rasulullah SAW. Semuanya bisa disembuhin sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, gimana ini mata saya ya Rasulullah? Begini nih. Kata Nabi, "In syi'ta radadtu 'ainak." Ente pilih dah. Ana bisa obatin mata ente kembali seperti normal. Wa in syi'ta sabarta wa lakal jannah. Tapi kalau ente mau sabar, ana jamin ente dapat surga. Ana jamin. Ya Rasulullah, kata inna jannata la 'ata'un jazil wa jazaa'un jamil. Ya Rasulullah, siapa yang kagak mau masuk surga? Saya pengen banget ya Rasulullah masuk surga. Surga itu waduh, nikmat anugerah balasan amal dari orang yang sangat banyak, sangat besar. Walakin nimru'un, tapi saya ini seorang yang masih uhibbun nisa. Saya masih doyan perempuan ya Rasulullah. Kira-kira kalau saya mau lamar perempuan, anak orang, saya mau lamar nikah nih, ini perempuan kagak bakalan mau kalau ngeliat mata saya ngampleh begini. Biar kata dapat jaminan surga juga, benar gak Pak? Tanya yang punya anak perawan, ada lelaki kaya banget Pak, mobilnya Mercedes-Benz E-Class yang terbaru, ya, terus punya private jet, punya pesawat pribadi, solehnya luar biasa. Lamar anak perawan kita, cuma matanya sebelah ngampleh begitu, urat-uratnya udah kelihatan, pengen tahu. Kalau bapaknya mungkin terima-terima aja bocahnya. Bisa begitu ya. Bagaimana Rasulullah, siapa yang mau sama saya pada? Kata Rasulullah, terus ente maunya bagaimana? Rudda aini, balikin mata saya, was'alillah aliyal jannah. Terus saya tetap minta surga, tetap jadiin juga itu ya Rasulullah. Saya minta dua-duanya ya Rasulullah. Wah, Nabi mah Pak agak pelit. Ya, Nabi mah agak pelit. Nabi mah fa'inna min judika dunya wa darrataha. Nabi mah royalnya bukan cuma dunia, akhirat dikasih orang Nabi Muhammad. Minta surga dikasih. Oh, kita kan buru-buru minta surga, minta dunia aja kita mesti ukur kalau kita. Akhirnya diambil matanya sama Nabi Muhammad, diusapin sama kanannya Rasulullah. Itu hari juga Pak, itu hari juga normal. Ini mah mukjizat. Bukan pengobatan, mukjizat. Langsung diusap ke Nabi, detik itu juga melek normal kayak kagak ada apa-apa. Jauh mana bisa. Bahkan setelah Nabi Muhammad meninggal, setelah Rasulullah meninggal, Qatadah bin
Kalian tahu gak badan ini mata saya ini yang disentuh sama Nabi Muhammad, yang diobati sama Nabi Muhammad nih. Sampai gini hari, sampai umur saya udah tua, tetap masih enak melihatnya jelas, kagak ragu sedikit pun. Yang mata saya sebelah yang kagak apa-apa dulunya, malah remang-remang lihatnya sekarang. Malah ragu saya, karena disentuh sama tangan Rasulullah SAW. Abrat wasiban billam sirahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Tangan Nabi Muhammad ini entah udah berapa kali nyentuh orang yang sakit apa aja sembuh. Sakit apa aja disentuh sama tangan Nabi sembuh. Sampai kita ngehayal, ya Allah, kalau sekarang ada Nabi Muhammad nih, kita pengen bilang, ya Rasulullah, pegang hati saya Rasul biar sembuh dari penyakit banyak banget di hati. Sombong, ujub, iri, hasud, suudzon sama orang, dengki, gedek, bawaan, macam-macam. Pegang ya Rasulullah, pengen kita dipegang oleh Muhammad. Pala kita pengen dipegang kalau Nabi Muhammad SAW ya. Karena semua yang dipegang sama Nabi yang buruk semuanya luntur. Kalau dipegang sama tangan Rasulullah SAW. Dan itu satu aja Nabi Isa. Belum mujizat yang lain. Nabi Isa hidupin orang mati. Rasulullah gimana? Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita bakal dengar di acara-acara maulid yang lain. Ini yang saya bisa sampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangannya. Jagakan Ustaz Wahyudi dan juga para jamaah semoga diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Acara mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wa la'afu minkum